dulu almarhum wal maghfurullah saudara waliullah, yaitu Habib Soleh Al-Hamid, Habib Soleh Tanggul, ketika tahun 65-an lagi keras-kerasnya gerakan PKI saudara, lagi benturan di sana sini, banyak kiai yang dibunuh, ulama yang dibunuh, santri yang dibantai, pesantren yang dibakar saudara, mayat kiai yang dipotong-potong dimasukkan di sumur di Magetan saudara. Itu begitu terjadi, itu termasuk di Jawa Timur. Dan ada kerabat Habib Soleh, pemuda ketua Banser, yaitu di Jember, juga diculik dan dibunuh saudara. Nah, jadi artinya saat itu memang luar biasa keadaan. Nah, Habib Soleh Tanggul radhiyallahu taala anhu ketika itu berpesan kepada umat untuk jaga keselamatan diri, baca sholawat badar. Nah, ketika itu sholawat badar itu menggelegar di mana-mana. Di mana Habib Soleh Tanggul mampir di Jakarta, di mana tempat, beliau ajak umat untuk mengamalkan sholawat badar yang memang isinya saudara, sholawat badar itu mohon keselamatan dari umat, ilahi salimil ummah saudara. Jadi artinya minal afati wan nikmah saudara. Jadi minta kepada Allah, selamatkan umat ini ya Allah dari kegelapan, dari kerusuhan, kegaduhan saudara yang terjadi di ketika itu. Nah, sekarang kita lihat kondisinya nggak beda saudara, kondisinya masih seperti itu, masih ada kriminalisasi, masih ada rakyat yang seenaknya diusir, digusur hanya untuk kepentingan oligarki saudara, pengangguran makin meningkat, kemudian lagi korupsinya terbesar di Asia. Bahkan kemarin diumumkan saudara, Indonesia di tahun 2025 ini ekonomi anjlok. Maka itu saya ingatkan semua orang-orang yang ada di pedesaan, tanam jagung, tanam beras, tanam singkong, tanam itu semua pertanian. Besok Anda akan membutuhkan semua makanan tersebut. Ini negara kacau balau, diobok-obok oleh Neo PKI, diobok-obok oleh PKI gaya baru. Kita sudah kasih tahu presidennya sejak awal, hati-hati, orang-orang ini jangan dipakai, tapi tetap orang-orang tersebut dipakai. Nasihat sudah cukup, kita beri nasihat kepada yang bersangkutan sudah, lewat orang-orang kelilingnya sudah, lewat mimbar-mimbar sudah, qad'adainal wajib, kami sudah menyampaikan kewajiban saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. في هذا المكان الشريف وبمثل هذا الاجتماع المبارك في حفلة آخر السنة لرباط نور الفجر لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Satu kehormatan sekaligus satu kebahagiaan bagi kita semua pada hari ini bisa menghadiri acara yang penuh keberkahan di bulan haram, yaitu bulan Muharram yang mulia, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada tindak kekerasan apalagi pertumpahan darah.
bulan yang di dalamnya terjadi berbagai macam peristiwa sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, satu kehormatan dan satu kebahagiaan bagi kita semua bisa kumpul di pondok pesantren Nurul Fajri yang dibina, diasuh, dipimpin oleh guru kita semua, akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram al-habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah famatarallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan guru kita Habib Abdurrahman beserta kedua orang tuanya, begitu juga istri dan keluarganya serta seluruh saudara-saudaranya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat, barakah, maghfirah fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Di sini hadir bersama kita begitu banyak habaib dan begitu banyak kiai dan ajengan. Kita lihat di sini di samping saya ada Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf. Beliau sahabat seperjuangan saya dan beliau saat ini adalah Imam FPI Provinsi DKI Jakarta. Sekaligus juga beliau pimpinan Pondok Pesantren Mahadil Haramain Asy-Syarifain. Kemudian ada orang tua kita Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dari Hadramut yang menyempatkan diri hadir juga bersama kita di sini. Dan tadi ada guru kita semua yang hadir bersama kita walaupun dalam usia yang sudah lanjut, sudah uzur, badan kurang sehat, tapi tetap beliau sempatkan diri hadir bersama kita, yaitu Al-Habib Muhammad Ibnul Habib Abdurrahman As-Saggaf hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Saggaf adalah guru saya, sekaligus juga murabbi saya. Saya semenjak kecil itu sering keliling belajar kepada para habaib, belajar kepada para kiai, belajar kepada para ustadz. Jadi beliau tadi Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Saggaf saya punya guru. Saudara beliau almarhum Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf juga guru saya, pembimbing saya yang sering menasehati saya. Dan saudara beliau juga yaitu Habib Umar bin Abdurrahman As-Saggaf, saudara juga saya punya guru yang mana beliau sampai hari ini banyak membaca kitab dan banyak berziarah ke ulama-ulama, ke kiai-kiai, ke pondok-pondok pesantren hanya untuk diskusi fakrah-fakrah dalam kitab yang beliau ingin memperdalam. Beliau juga saya punya guru. Dan lebih daripada itu, orang tua daripada Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Saggaf yaitu Sayyidil Walid almarhum wal maghfurullah, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf adalah guru besar saya. Jadi saya punya guru nih banyak dari As-Saggaf, banyak dari Al-Attas. Alhamdulillah kita mendapatkan barakah lewat mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Termasuk paman Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf, pimpinan daripada Pondok Pesantren Nurul Fajri ini. Paman beliau saudara salah satunya juga guru besar saya, yaitu Habib Ali bin Ahmad As-Saggaf. Orang bingung, kok Ali bin Ahmad, ini Abdurrahman bin Ahmad, kok bisa paman? Nah, yang itu Ali bin Ahmad As-Saggaf, yang ini Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf. Nah, jadi beliau ini keponakan. Jadi paman beliau guru saya, rajin ngajar di Petamburan ya, Pak. Dari masjid Petamburan hampir semua diisi ilmu oleh almarhum Habib Ali bin Ahmad As-Saggaf. Alhamdulillah hari ini saudara saya bisa menyambung silaturahim dengan keponakannya, dengan keluarganya, dengan kerabatnya, dan bahagia kita apa yang dilakukan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf. Kita punya guru ini hafizallahu taala wa ra'ah, luar biasa, membangun pondok pesantren Nurul Fajri. Di Jakarta ada untuk banat, untuk putri, di Bogor sini ada untuk putranya.
Dan saya senang karena saya lihat di sini banyak ajangan-ajangan yang hadir. Ada ajangan dari Cimande, ada dari Cidokom, ada dari Cigombong, saudara, ada ajangan dari Caringin ini. Alhamdulillah, hadirnya para ajangan-ajangan ini di tempat ini menunjukkan ridhonya mereka, ikbalnya mereka terhadap kehadiran pondok pesantren ini. Alhamdulillah. Begitu juga tadi kehadiran daripada Bapak Kepala Desanya, saudara, dari kampung Limus Nunggal ya. Nah, hadir bersama kita tadi memberikan sambutan dan menyatakan bagaimana beliau dengan masyarakat di sini senang dengan kehadiran daripada pondok pesantren ini, saudara. Nah, mudah-mudahan kehadiran yaitu daripada kepala desanya dan para ajangan dari beberapa daerah yang ada di Bogor ini, bahkan ada beberapa yang dari Sukabumi hadir ya ikhwan. Mudah-mudahan ini menjadi representatif mewakili masyarakat Bogor maupun Sukabumi yang iqbal luhum jamil, di mana mereka menerima kehadiran pondok pesantren ini dengan begitu indah dan kebahagiaan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pondok pesantren ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai ma'hadan shalihan thayyiban ma'muran munawwaran mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Nah, hibal kiram, tadi juga sudah sama kita saksikan bagaimana para santri-santri Nurul Fajri menampilkan kepada kita semua hifdzul mutunnya yang begitu bagus, saudara. Kemudian bacaan gosidahnya yang begitu indah, saudara. Nah, tidak sampai di situ, bahkan ditampilkan juga tadi ceramah dalam 3 bahasa. Insya Allah akan keluar dari Ma'had Nurul Fajri ulama-ulama yang amilin, ulama-ulama yang mukhlisin, ulama-ulama yang kelak berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Ahibba'il kiram, hari ini kita sudah masuk tahun baru 1447 Hijriah. Kita sudah ada di bulan Muharram, tepatnya tanggal 11 Muharram. Bicara tentang kalender Islam yang kita kenal dengan kalender Hijriah, berarti kita diingatkan dengan peristiwa hijrahnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Karena memang saudara, tahun Hijriah ini dihitung awal mulanya dari mulainya hijrah Nabi. Mulainya hijrah Nabi adalah tahun pertama Hijriah, berikutnya tahun kedua dan seterusnya, dan saat ini kita ada di tahun ke 1447. Nah, kalau kita bicara tentang hijrahnya Nabi, kita nggak boleh lupa begitu beliau masuk ke Madinah, yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Yaitu beliau masuk ke Kuba, beliau bangun Masjid Kuba, masjidnya masih berdiri sampai hari ini. Setelah itu beliau masuk ke Madinah, saudara, ke kotanya, lagi-lagi beliau bangun masjid yang sampai hari ini kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Ahibba'il kiram, ini satu hal yang cukup menarik. Nabi alaihi salatu wassalam masuk ke Kuba bangun masjid, masuk ke kota Madinah juga bangun masjid. Bahkan tatkala Nabi sebelum hijrah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Isra'nya minal masjid ilal masjid ya ikhwan, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, kenapa Nabi dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, saudara? Ya, salah satu hikmahnya adalah untuk agar menjadi perhatian bagi hamba-hambanya terhadap pentingnya dan peran masjid bagi kehidupan dan perjuangan umat Islam. Mari kita lihat lagi apa yang Nabi lakukan, saudara, di dalam masjid.
baik Masjid Quba maupun Masjid Nabawi, ketika Nabi alaihi salatu wassalam hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang beliau lakukan di dalam masjid, saudara, adalah pertama, beliau wajibkan bagi sahabat yang laki-laki untuk sholat 5 waktu di masjid. Tidak ada perbedaan di antara para ulama mazhab manapun. Awal Islam sholat berjamaah di masjid hukumnya fardul ain, saudara. Awal Islam ya, karena saat itu Islam masih permulaan. Islam ini masih perlu penguatan-penguatan. Apakah penguatan akidah, penguatan syariatnya, penguatan persaudaraannya. Maka Nabi wajibkan umat Islam, para sahabatnya, untuk sholat di dalam masjid. Sampai-sampai, saudara, suatu ketika Nabi pernah mengatakan, ingin rasanya sekali-kali aku nggak ikut sholat berjamaah, biar sahabat yang sholat berjamaah. Aku ingin keliling mencari mana rumah orang-orang yang nggak mau sholat berjamaah. Aku ingin bakar rumah mereka. Ini hanya menunjukkan sunnah hamiyah, bukan berarti Nabi betul-betul bakar rumah mereka, tidak. Menunjukkan, saudara, betapa bencinya Nabi ketika itu dengan orang-orang munafikin yang ngaku Islam tapi mereka nggak mau datang ke masjid berjamaah dengan sahabat yang lainnya, saudara. Ya, setelah Islam kuat, setelah Islam maju, setelah Islam mengalami kebangkitan, saudara, iman umat Islam di mana-mana juga sudah mulai mantap, sulit digoda oleh kekafiran, saudara. Ya, akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam sendiri yang mengatakan dalam beberapa hadis bahwa sholat berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat di rumah. Artinya sholat di rumah juga baik, cuman di masjid lebih baik. Sholat di masjid, saudara, berjamaah 27 kali lipat derajat tinggi pahalanya, saudara. Ya, Nabi tetap mendorong untuk sholat berjamaah di masjid, tapi sholat di rumah sah, saudara. Walaupun dalam mazhab lain seperti mazhab Imam Ahmad sampai hari ini mengatakan tidak sah bagi laki-laki sholat 5 waktu di rumah tanpa uzur, saudara. Kalau tidak ada uzur, mereka wajib sholat 5 waktu di masjid, karena bagi mereka tetap fardul ain. Adapun dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, sholat berjamaah di masjid fardul kifayah. Artinya kalau serombongan umat sudah mendirikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, gugur kewajiban dari yang lainnya. Yang sholat di rumah, saudara, sendiri maupun berjamaah, sholat mereka tetap sah. Terlepas daripada perbedaan pendapat, saya tidak ingin bicara perbedaan pendapat, kita kembali ke awal Islam. Di awal Islam, saudara, sholat berjamaah 5 waktu wajib dikumpulkan oleh Nabi para sahabat di masjid, baik di Masjid Quba maupun di Masjid Nabawi. Pertanyaannya, kenapa kok para sahabat ini diwajibkan untuk sholat di masjid berjamaah 5 waktu, saudara? Supaya antara muhajirin dan ansor, atau sesama muhajirin atau sesama ansor, saudara, kalau mereka sholat 5 waktu di masjid, sesama mereka yang belum kenal jadi kenal, yang sudah kenal jadi sayang, tak kenal maka tak sayang, yang sudah kenal jadi sayang. Yang kalau sudah sayang, saudara, maka mereka akan siap untuk berbagi antara suka dan duka, siap untuk bekerja sama untuk kebangkitan Islam, saudara. Itu dulu yang dikerjakan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam membangun masjid, mewajibkan sahabat sholat berjamaah. Setelah mereka berjamaah, mereka saling kenal. Yang sudah kenal saling akrab, yang sudah akrab saling sayang, yang sudah sayang saling berbagi suka duka. Itu yang Nabi inginkan, saudara. Nah, begitu mereka sudah siap untuk berbagi suka duka, Nabi lihat dengan mata kepalanya sahabat yang sholat di dalam masjid, saudara, munawwar, cerah, bersaudara, tidak bermusuhan, saling membantu satu sama lainnya, saudara. Senangnya hati Nabi luar biasa. Ada target apa sebetulnya? Nabi melihat di pasar Madinah ketika itu yang menjadi pedagang-pedagang besar, yang menjadi saudagar, yang menjadi orang kaya adalah orang-orang Yahudi. Sementara orang Islam, penduduk Madinah, memang mereka punya tanah, mereka punya kebun, tapi mereka tidak pandai berdagang, ya ikhwan. Orang-orang Ansor
tidak pandai berdagang, ekonominya dilibas dengan ekonomi daripada Yahudi, saudara. Di sini Nabi melihat ini nggak boleh dibiarkan. Umat Islam harus bangkit secara ekonomi. Tapi bagaimana mau bangkit kalau belum saling kenal? Bagaimana bisa saling kenal kalau nggak mau berkumpul, saudara? Makanya Nabi kumpulkan di masjid, saudara. Setelah mereka saling kenal, saling akrab, siap berbagi suka dan duka, langkah berikutnya Nabi persaudarakan Ansor dan Muhajirin, saudara. Nabi ambil satu Ansor, satu Muhajirin, dipersaudarakan. Saat itu ayat waris belum turun, saudara. Dan hukum mereka yang sudah dipersaudarakan seperti saudara kandung, berbagi waris. Bahkan lebih hebatnya lagi, saudara, Nabi meminta bukan sekedar berbagi waris. Kalau berbagi waris masih nunggu dia meninggal, saudara, masih nunggu dia mati saudaranya. Tapi Nabi minta berbagi suka duka, saudara. Akhirnya orang-orang Ansor itu saudara-saudara Muhajirinnya dituntun, dibawa ke rumah masing-masing, saudara. Setiap Muhajirin yang punya Ansor, ada yang dibawa ke kebunnya, ada yang dibawa ke rumahnya, ada yang ditunjukkan dirham dan dinarnya, saudara. Mereka berbagi sama. Ansor bawa Muhajirin, kita sudah dipersaudarakan oleh Nabi, kau saudaraku, kita harus berbagi suka duka. Ini kebun saya, bagi dua. Yang satu lagi bawa ke rumahnya, tunjukkan ini emas permata saya, bagi dua. Yang satu lagi menunjukkan dari lemarinya, ini simpanan dinar, dirham, uang emas, uang perak milik saya, bagi dua. Kenapa itu dilakukan oleh Nabi, saudara? Sebab Muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah, mereka nggak bawa harta. Kebanyakan dari mereka tidak bawa harta. Rumah mereka ditinggal, kebun mereka ditinggal, harta benda mereka ditinggal, bahkan dijarah oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah, ya kawan. Sehingga mereka banyak yang miskin, banyak yang nggak punya harta. Tapi Nabi tahu betul, saudara, kelebihan orang Mekah, jago berdagang, jago berniaga. Kenapa? Karena Mekah itu tempat lalu lintas, saudara, daripada kafilah-kafilah dagang yang berangkat dari selatan di Yaman sampai ke utara di Sam. Itu pedagang dari Sam kalau mau ke Yaman lewat Mekah. Kalau dari Yaman mau ke Sam lewat Mekah, saudara. Mekah menjadi pusat lalu lintas. Sehingga yang namanya orang Mekah dari kecil udah pinter dagang, dari kecil udah pinter berniaga. Itulah kelebihan daripada Muhajirin. Cuman di Madinah mereka nggak bisa berniaga, nggak punya modal, saudara. Sementara Nabi melihat orang-orang Ansor punya rumah, punya kebun, punya harta, hanya mereka tidak pandai berniaga. Inilah siasat ekonomi Nabi, saudara. Dipersaudarakan dulu. Begitu bersaudara-saudara, mereka berbagi. Begitu Muhajirin dapat harta dari Ansor, Muhajirin mulai berdagang, saudara. Di pasar Madinah enggak sampai 2 tahun muncul saudagar-saudagar baru, saudara. Saudagar-saudagar Muslim seperti siapa? Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf. Mereka tampil sebagai orang-orang kaya, saudara. Enggak sampai di situ. Persaudaraan umat Islam saat itu, mereka tidak akan membeli barang kepada orang selain Islam selama pedagang Islam punya itu barang. Kecuali kalau pedagang Islamnya nggak punya itu barang, baru dia terpaksa belanja kepada orang di luar Islam. Ada solidaritas, ada persatuan, ada persaudaraan yang kuat. Mereka saling belanja, jual beli sesama mereka, saudara. Makanya pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Muhajirin maju pesat dan mereka menjadi konglomerat. Kemudian berkah. Kenapa bisa berkah? Nabi pesankan kepada saudagar-saudagar Muslim yang baru untuk memberikan utang kepada orang-orang Islam yang tidak mampu tanpa riba. Saat itu riba diharamkan, saudara. Orang-orang Yahudi kaya raya selama ini, mereka memberikan utang kepada orang jauh sebelum Nabi datang, saudara. Dan bagi Yahudi, kalau memberikan utang kepada selain Yahudi wajib diribakan, saudara. Sampai hari ini Yahudi kalau ngutangin sesama Yahudi haram ada riba. Mereka masih jalankan ini. Tapi kalau sudah mengutangkan kepada selain Yahudi wajib ada riba. Lebih banyak ribanya lebih bagus, saudara. Nah, makanya banyak yang jatuh miskin, melarat. Akhirnya Nabi dorong Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, didorong semua. Ayo buka
buka pintu untuk orang hutang yang miskin-miskin tanpa riba. Akhirnya umat Islam rame-rame meninggalkan pedagang Yahudi, saudara. Nggak sampai 3 tahun bangkrut pedagang Yahudi. Itu cara Nabi bersaing dengan pedagang-pedagang kafir, bukan bakar gudang mereka, bukan bakar pabrik mereka, bukan rampok harta mereka, bukan, bersaing secara sehat, bersaing secara benar. Itulah keberkahan yang didapat oleh para sahabat ketika mereka melawan kekuatan ekonomi Yahudi. Alhamdulillah. Nah, begitu udah mulai kaya saudagar, saudara, Nabi kumpulkan anak-anak muda, disuruh berlatih berkuda, berlatih memanah, saudara, berlatih gulat, saudara, karena ancaman masih ada dari kafir Quraisy, dari negara-negara lain, saudara. Dididiklah anak-anak sahabat, saudara, supaya mereka kuat sebagai pejuang. Artinya apa? Nabi membangun angkatan bersenjata, saudara. Nggak bisa kita bangun angkatan bersenjata untuk jihad kalau ekonominya lemah. Emang yang beli senjata itu dari mana? Harus pakai uang, harus ada orang kaya, saudara. Yang beli kuda itu siapa? Yang beli tombak itu siapa? Yang menyiapkan panah itu siapa? Ya orang-orang kaya. Jadi Nabi persaudarakan, bangun pasar Islam, ekonomi dikuatkan, baru Nabi bangun angkatan bersenjata yang luar biasa, yang sahabat-sahabatnya menjadi panglima-panglima, saudara, begitu kuat di medan tempur dan kuat juga di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sepintas lalu saja, jadi saya mau menyampaikan itulah peran masjid, saudara. Jadi masjid bukan buat sholat 5 waktu saja, masjid bukan buat zikir saja. Di masjid Nabi persaudarakan umat, di masjid Nabi bangun kekuatan ekonomi umat. Dari masjid Nabi siapkan pemuda-pemuda sebagai angkatan bersenjatanya. Masjid pusat dakwah Nabi, masjid pusat perjuangan Nabi. Makanya pantas begitu masuk Kuba bangun masjid, masuk kota Madinah bangun masjid. Subhanallah. Nah, makanya saya senang hari ini selain acara daripada pondok pesantren untuk penampilan para santrinya, saudara, acara akhir sana daripada pendidikan di pesantren ini sekaligus juga akan ada peresmian daripada Masjid Al-Barakah yang saat ini kita ada di dalamnya. Artinya Habib Abdurrahman pun mengikuti jejak datuknya, jejak kakeknya, yaitu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bangun pesantren, di dalam pesantren pun harus ada masjid, saudara. Masjid untuk apa? Masjid untuk pendidikan santrinya, masjid untuk mempersaudarakan santrinya, masjid untuk mendidik mereka ibadah sholat 5 waktunya, masjid untuk menyebarkan ilmunya, masjid untuk mempersaudarakan para santri yang ada. Karena gawat kalau santri-santri tidak dipersaudarakan, bahaya kalau santri satu sama lainnya tidak mengenal. Ada kejadian di beberapa tempat murid baru dibully oleh murid lama, saudara, dan itu nggak boleh terjadi di pesantren. Maka itu keberadaan masjid di dalam pesantren sangat urgen, sangat penting, dan banyak manfaatnya. Nah, jadi apa yang ditunjukkan oleh Nabi dalam sejarah hidupnya, kini guru kita Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf, saudara, yaitu menapaktilasi itu semua. Insya Allah hari ini masjid ini akan diresmikan, dan insya Allah masjid ini akan menjadi pusat dakwahnya, menjadi pusat pendidikannya, pusat mempersaudarakan para santri dan gurunya, dan mudah-mudahan pondok pesantren ini akan berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, alhamdulillah di sini Habib Nabil juga hadir, saudara. Di sini ada Habib Nabil, ada 2, tadi ada Habib Nabil juga sini Habsyi. Nah, alhamdulillah. Kemudian sekarang baru datang Habib Mahdi, Habib Mahdi Segaf, tafadhal. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran para habaib yang sepuh, yang muda semua bisa menambah keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara, ada sekelompok orang munafik mau ganggu atau ingin melakukan propaganda atas nama masjid, saudara. Mereka datang ke Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, kami ingin bangun masjid
di desa kami. Nabi sampaikan, nggak jauh dari tempat kalian sudah ada masjid. Kenapa mau bikin masjid lagi? Mereka bilang, ya Rasulullah, di kampung kami banyak orang tua, banyak orang-orang yang sudah lanjut usia. Kalau harus ke desa sebelah sholat kejauhan. Kami ingin sholat di masjid yang kami bangun dan kami ingin memakmurkannya. Nah, sampai mereka bersumpah di depan Nabi, demi Allah, tidaklah kami inginkan dari pembangunan masjid ini kecuali al-husna, kebaikan. Bangunlah mereka masjid tersebut. Setelah dibangun selesai, datang lagi mereka menghadap Nabi. Ya Rasulullah, masjid sudah jadi, sholli bina. Nabi diajak, ayo dong sholat bersama kami di masjid tersebut. Ya kalau zaman sekarang nih minta diresmiin lah Nabi ya. Kalau zaman sekarang nih minta diresmikan, saudara. Nabi jawab, saudara, saat ini kami sedang persiapan mau ada perang Tabuk ketika itu ya. Nggak bisa kami ke sana. Tapi insya Allah, in raja'na, kalau nanti kami pulang, kami akan datang ke masjid kalian. Singkat cerita, perang terjadi, Allah berikan kemenangan, Nabi pulang, saudara, dan Nabi bertekad membawa para sahabatnya untuk menepati janji, untuk sholat di masjid tersebut, saudara. Tapi belum Nabi berangkat, Allah mengirim malaikat Jibril alaihissalam memberikan wahyunya kepada Nabi, menjelaskan kalau masjid itu adalah masjid dirar yang digunakan untuk apa? Tafriqan bainal mukminin, untuk mecah belah orang yang beriman. Jadi Nabi dikasih tahu itu masjid dibangun oleh orang munafik. Dari dalam masjid tersebut mereka mecah belah umat Islam, memfitnah sana, memfitnah sini, bahkan menjelekkan Nabi, saudara. Nabi tidak tahu, tapi Nabi diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa Allah katakan dalam Al-Quran? Silakan buka surat At-Taubah, saudara. Allah nyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, faqala ta'ala la taqum fihi abada. Jangan kau pernah datang masuk diri sholat di masjid tersebut abadan, selamanya. Allah yang melarang, selamanya kau nggak boleh masuk ke sana, selamanya. Nah, kemudian saudara, setelah itu Allah nyatakan dalam ayat tadi, ya ahlan wa sahlan. Guru besar kita datang hari ini, Habib Nagib. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lanjut, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ya ahlan wa sahlan Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar. Naam, saraftumuna, nawartumuna, farahtumuna, saraftumul masjid wa nawartumul mahad wa farahtumul qulub. Jazakumullah khairal jazaa ala hudurikum. Taib ya ikhwan, lanjut atau udah? Kayaknya udah selesai tadi ya, kan udah menang pasarnya. Taib ya ikhwan. Jadi Allah larang Nabi, saudara, la takum fihi abadan. Jangan kau berdiri di masjid tersebut ya Muhammad, ya Rasulullah. Jangan masuk, jangan berdiri di sana, jangan sholat di sana. Begitu Nabi tahu kalau masjid itu masjid dirar dan Allah yang melarang Nabi datang, Allah kirim para sahabat. Untuk apa? Saudara, Nabi yang perintahkan dumuhu, rubuhkan itu masjid.
saudara. Akhirnya para sahabat datang, orang-orang yang ada di masjid tersebut dikeluarkan dan masjid itu diratakan dengan tanah, ya ikhwan. Karena masjid itu masjid dirar. Nah, jadi di sini artinya orang-orang munafik, saudara, kerjanya memang selalu seperti itu. Nah, bahkan saudara, ada kejadian Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, saudara, di surat Al-Munafiqun, saudara, di mana ada kejadian orang-orang munafik dari kalangan orang Madinah memprovokasi orang-orang Ansor, sama-sama orang Madinah, saudara. Apa mereka provokasi, saudara? Diprovokasi supaya itu orang-orang Muhajirin, para pendatang, suruh bubar aja, suruh balik aja ke Mekah. Mengapain dia hidup di sini? Kita ini pribumi, dia pendatang. Itu udah ada di zaman Nabi, ya kawan. Jadi orang-orang munafik ini bilang kita ini pribumi. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengapain di sini? Itu pendatang. Jadi dia provokasi orang-orang Ansor. Ayo usir mereka. Allah ceritakan dalam surat Munafiqun, saudara. Sampai-sampai suatu ketika biangnya munafik, saudara, dengan para pengikutnya, Allah ceritakan dalam Al-Quran, yaquluna la in raja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minha al-adzal. Apa kata orang-orang munafik ini dipimpin oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, saudara? Kata mereka, saudara, nanti karena mereka ini ikut deh rombongan keluar dari Madinah sama Nabi, tapi mereka nggak suka banget sama orang-orang Muhajirin, saudara. Jadi mereka katakan, nanti kalau kita sudah kembali ke Madinah, kita ini orang-orang mulia, al-a'azzu, kita ini orang-orang mulia, orang-orang terhormat dari orang-orang Madinah. Kita akan keluarkan mereka, orang-orang hina, orang-orang yang rendah daripada Madinah. Maksudnya yang hina Muhajirin, ya ikhwan. Dia mau keluarkan. Akhirnya Allah nyatakan, walillahil izzah, bahwa kemuliaan dan kehormatan itu hanya bagi Allah, wali rasulih, dan bagi rasulnya, walil mu'minin, dan untuk orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqin la ya'lamun. Tapi orang-orang munafik itu mereka tidak tahu, nggak ngerti arti kemuliaan, nggak paham arti kehormatan. Allah nyatakan kehormatan itu milik Allah, milik Rasulnya, milik orang-orang yang beriman. Dengan iman kita mulia, saudara. Dengan iman kita terhormat, saudara. Bukan dengan suku-sukuan, bukan dengan pribumi atau pendatang, bukan, saudara. Itu dihapuskan oleh Nabi, dihapuskan oleh Allah. Tidak usah cerita pribumi pendatang, tapi ceritalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Alhamdulillah, saudara, kedoknya orang munafik terbuka ketika itu, saudara. Sampai-sampai Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi. Saudara, marah lihat perilaku Abdullah ibn Ubay seperti itu, kurang ajar. Saudara, dia provokasi orang-orang Ansor. Orang Ansor, kita ini orang Madinah, kita ini pribumi semua, kita ini orang-orang mulia terhormat. Itu kan orang-orang pelarian dari Mekah, itu yang ada di sekeliling Muhammad, bubarin, usir, diprovokasi. Tapi orang Ansor nggak kena provokasi, saudara. Orang-orang Ansor cinta Muhajirin, orang-orang Ansor bersaudara dengan Muhajirin. Pantes awal Nabi masuk kota Kuba sampai Madinah, Nabi bangun masjid dulu, Nabi kumpulkan dulu para sahabatnya Ansor dan Muhajirin, dipersaudarakan dulu, saudara. Nabi satukan mereka sehingga mereka tidak termakan provokasi murahan semacam itu. Mereka tidak terjebak dalam fitnah tersebut, saudara. Jadi dari zaman Nabi sudah diajarkan, tidak usah bicara pribumi pendatang. Muslimun adalah bersaudara, orang beriman adalah bersaudara. Setiap suku punya kelebihan, setiap suku punya keistimewaan. Haram satu suku untuk menendahkan suku yang lain. Itulah ajaran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saudara, baru kita lihat, oh pantas disudarain dulu. Coba kalau nggak disudarain, coba kalau nggak bangun masjid, coba kalau nggak sholat berjamaah, coba kalau nggak direkatkan, disaudarakan itu Muhajirin dan Ansor, ada fitnah semacam itu, oh bisa kena, saudara. Ada fitnah semacam itu, saudara, oh bisa tergoda, saudara.
Maka itu sekali lagi, masjid bukan hanya sekedar untuk ibadah mahdoh, bukan hanya sekedar untuk sholat dan zikir saudara, tapi di masjid satukan umat, persaudarakan umat, bangkitkan ekonomi umat, bangkitkan semangat juang umat li'ila kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Jujur saya mau tanya, jadi siasat Nabi bagus tidak? Jawab semua, siasat Nabi bagus tidak? Strategi Nabi indah tidak? Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim alaih wa ala alih. Jadi terima kasih kepada Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf yang hari ini telah mengajarkan kepada kita bil fi'il, dengan amal perbuatannya. Beliau bangun masjid luar biasa. Ini masjid indah, bagus, bersih saudara, dengan gubah khadra kalau dari luar kita lihat saudara. Nah, kemudian di sekeliling daripada masjid ini adalah pesantren. Alhamdulillah, saya yakin masjid ini akan menjadi pusat pendidikan, pusat penyebaran Islam, pusat pengajaran para santrinya, sekaligus juga untuk mempersaudarakan seluruh santri dan para guru yang datang dari berbagai suku, yang datang dari berbagai daerah. Karena murid Nurul Fajr ini banyak nih, datang dari berbagai daerah, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Sumatera. Nah, mudah-mudahan mereka semua bisa dipersaudarakan dan kelak begitu lulus kembali ke kampung masing-masing untuk terus melanjutkan dakwah li'ila kalimatillah. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu saudara, sebelum saya akhiri, hati-hati. Di zaman kita sekarang pun kelompok-kelompok munafikin tersebar di mana-mana. Mereka adu domba antara Habib dan Kiai. Mereka adu domba antara Habib dengan ajengan. Mereka adu domba Habib dengan Habib, Kiai dengan Kiai, ajengan dengan ajengan. Saudara, apa yang mereka lakukan, saudara, pernah dipertontonkan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi, saudara. Bahkan mereka pura-pura bangun masjid, pura-pura mau menyatukan umat, padahal mereka ingin menghancurkan persaudaraan umat Islam. Allah sudah ceritakan dalam Al-Quran, Nabi sudah tunjukkan sikapnya dalam hadis-hadisnya. Hendaknya itu semua menjadi suri tauladan bagi kita. Hidupkan masjid saudara dengan takwa kepada Allah. Makanya waktu Allah mengatakan la takum fihi abada, jangan kau masuk di dalam masjid itu ya Muhammad, jangan kau sholat, itu masjidnya orang-orang munafikin. Jangan. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang pertama kali kau bangun, dibangun atas dasar takwa, lebih berhak untuk kau datangi itu masjid daripada masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik, saudara. Nah, makanya saudara meniatkan pembangunan masjid karena Allah, karena takwa, itu sangat penting sekali. Jadi dari awal hari, yuk kita resmikan masjid ini dengan nama Allah, untuk mengagungkan Allah, hanya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Dan jangan terpengaruh saudara dengan mereka-mereka yang terus mengadu domba, terus mengadu domba. Nggak usah kaget, memang orang-orang munafikin semacam itu. Terus ada yang bertanya, kenapa kok Ba'alwi yang keturunan Nabi yang sering diserang saat ini, saudara? Nggak usah kaget, memang Ahlul Bait dari dulu sampai sekarang mereka orang-orang berdakwah dengan segala resikonya. Berapa banyak imam-imam di Ahlul Bait yang dibunuh, saudara, karena dakwah. Sayyidina Husain diracuni, Sayyidina Hasan diracuni, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya di padang Karbala, saudara. Sayyidina Zaid, saudara, dibunuh, saudara, bersama pengikutnya. Kemudian Muhammad Zakiyah, itu daripada keturunan Sayyidina Hasan, saudara, juga dibunuh. Kalau kita mau sebut satu persatu, saudara, berapa banyak Ahlul Bait yang dibunuh dalam jalan dakwah, hisbah dan jihad, saudara. Jadi saudara, itu mereka-mereka yang ngancam-ngancam Ba'alwi, ngancam-ngancam habaib, pengecut. Mereka nggak punya nyali, mereka cuma ngancam, mencoba melakukan persekusi, saudara. Nggak boleh dibiarkan, wajib kita lawan. Siapa yang ingin mempersekusi habaib, mempersekusi ulama, mempersekusi ajengan, mengganggu pesantren, umat Islam wajib bersatu. Halau mereka, kejar mereka, hajar mereka. Jangan pernah mundur dari intimidasi dan teror mereka, sudah. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Tapi kita juga mesti hati-hati, saudara. Ini urusan begal nasab, ini ada gerakan politik, ada bokhirnya, ada yang membiayainya. Nah, mudah-mudahan
di kepemimpinan presiden yang baru ini, saudara, itu akan segera padam. Itu tidak lagi berlanjut. Memang di kepemimpinan yang kemarin, saudara, memang presidennya nggak suka dengan gerakan Islam, ada Islamofobia, saudara. Jadi nggak usah kaget kalau gerakan-gerakan itu subur di mana-mana. Tapi hari ini alhamdulillah PBNU sudah memberikan pernyataan kalau apa yang mereka lakukan itu tidak mewakili Nahdlatul Ulama. Bahkan PWNU dalam surat resminya menyatakan organisasi yang mereka buat, saudara, dengan nama Laskar lah, dengan nama pasukan Wali Songo, bukan bagian dari NU. Dan NU menghimbau seluruh warga NU di Indonesia untuk tidak terlibat dengan apa yang mereka lakukan. Takbir. Nah, karena memang NU itu dari dulu isinya kiai, ulama, habaib. Dari dulu NU itu dengan habaib kental, saudara, nggak bisa dipisah. Muncul orang-orang yang ingin mengadu domba, muncul orang-orang yang ingin memecah belah, dan ini umat nggak boleh diam. Fitnah semacam ini, saudara, harus kita hadapi. Stop mencaci maki ulama, siapapun ulamanya. Nah, begitu saya mau tanya di sini semua, siap bersatu, siap berjuang, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela ajengan, siap bela habaib, siap jaga pesantren. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, akhirnya lewat acara ini saya ingin memberikan apresiasi penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf di dalam menjalankan visi dan misinya. Semua pihak yang membantu bangun masjidnya, bangun pesantrennya. Dan saya minta para dermawan pondok-pondok pesantren jangan berhenti membantu pesantren. Bantulah pesantren seumur hidup. Ada rezeki bantu pesantren, ada rezeki bantu pesantren, saudara. Enggak hilang. Bantuan Anda itu menjadi tabungan akhirat. Kelak nanti Anda akan memetik hasilnya di surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Kenapa saya katakan seumur hidup? Karena pesantren itu pembangunan seumur hidup, saudara. Nggak ada itu pesantren berhenti membangun, nggak ada, saudara. Anda boleh lihat pesantren di mana-mana. Setiap hari ada aja yang dibangun. Oh, kelas kurang, nambah kelas lagi. Oh, lahan kurang, luasin lahan lagi. Oh, peralatan dapur rusak, mesti beli lagi yang baru, saudara. Oh, ada lagi apa namanya, ruang-ruang santri kekurangan peralatan. Oh, dia punya tempat tidurnya patah, rusak, mesti diganti, perlu dana lagi, saudara. Jangan berhenti untuk bantu pesantren, insya Allah. Bantu terus pesantren, saudara. Dan kalau Anda bantu, saudara, pesantren itu menjadi pusat penyebaran ilmu, pahalanya terus mengalir sampai di akhirat. Bahkan ketika kita meninggal dunia pun pahala itu terus mengalir, saudara. Pahala terus mengalir, nggak pernah berhenti. Bantuan amal yaitu jariah yang Anda berikan untuk pondok-pondok pesantren akan menjadi sungai pahala yang terus mengalir sekalipun kita sudah ada di alam kubur, insya Allah. Nah, tadi, saudara, saya bacakan selawat badar. Habis ini saya minta santri-santri dengan timnya baca yang bagus. Dulu almarhum wal maghfurullah, saudara, waliullah, yaitu Habib Soleh Al-Hamid, Habib Soleh Tanggul. Ketika tahun 65-an lagi keras-kerasnya gerakan PKI, saudara, lagi benturan di sana sini, banyak kiai yang dibunuh, ulama yang dibunuh, santri yang dibantai, pesantren yang dibakar, saudara, mayat kiai yang dipotong-potong dimasukkan di sumur di Magetan, saudara. Itu begitu terjadi, itu termasuk di Jawa Timur. Dan ada kerabat Habib Soleh, pemuda ketua Banser, yaitu di Jember, juga diculik dan dibunuh, saudara. Nah, jadi artinya saat itu memang luar biasa keadaan. Nah, Habib Soleh Tanggul radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu berpesan kepada umat untuk jaga keselamatan diri, baca sholawat badar. Nah, ketika itu sholawat badar itu menggelegar di mana-mana. Di mana Habib Soleh Tanggul mampir di Jakarta, di mana tempat, beliau ajak umat untuk mengamalkan sholawat badar yang memang isinya, saudara, sholawat badar itu mohon keselamatan dari umat. Ilahi salimil ummah, saudara. Jadi artinya minal afati wan nikmah, saudara. Jadi minta kepada Allah, selamatkan umat ini ya Allah dari kegelapan,
dari kerusuhan, kegaduhan, saudara, yang terjadi di ketika itu. Nah, sekarang kita lihat kondisinya nggak beda, saudara. Kondisinya masih seperti itu, masih ada kriminalisasi, masih ada rakyat yang seenaknya diusir, digusur hanya untuk kepentingan oligarki, saudara. Pengangguran makin meningkat, kemudian lagi korupsinya terbesar di Asia. Bahkan kemarin diumumkan, saudara, Indonesia di tahun 2025 ini ekonomi anjlok. Maka itu saya ingatkan semua orang-orang yang ada di pedesaan, tanam jagung, tanam beras, tanam singkong, tanam itu semua pertanian. Besok Anda akan membutuhkan semua makanan tersebut. Ini negara kacau balau, diobok-obok oleh Neo PKI, diobok-obok oleh PKI gaya baru. Kita sudah kasih tahu presidennya sejak awal, hati-hati, orang-orang ini jangan dipakai, tapi tetap orang-orang tersebut dipakai. Nasihat sudah cukup, kita beri nasihat kepada yang bersangkutan sudah, lewat orang-orang kelilingnya sudah, lewat mimbar-mimbar sudah. Qad addainal wajib, kami sudah menyampaikan kewajiban, saudara. Bahkan kita bilang mumpung belum terlambat, orang-orang bermasalah, saudara, yang jadi pejabat di negeri ini segera berhentikan, pecat, jangan dipakai, saudara. Ada urusan apa? Menteri terlibat judi dibiarkan, menteri terlibat korupsi dibiarkan, saudara. Menteri terlibat di dalam banyak hal dibiarkan, berhentikan mereka, pecat, ganti menteri-menteri yang baik. Indonesia nggak kekurangan orang baik, Indonesia nggak kekurangan orang pintar. Nasihat sudah kita sampaikan, pesan sudah kita kirim. Kita lihat dalam 1-2 bulan ini, mudah-mudahan ada perubahan, ya. Mudah-mudahan orang yang tidak baik semua disingkirkan, diganti orang-orang yang baik, yang dekat dengan ulama, dekat dengan habaib, dekat dengan kiai, yang mau mendengarkan nasihat para ulama, yang betul-betul li'la kalimatillah, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi sekali lagi, masjid ini penting, ya ikhwan. Bagus pesantren ini membangun masjid, dan Nabi mengatakan, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, kelak di sorga Allah akan bangunkan dia rumah seperti yang masjid yang dibangun. Di riwayat lain, afdal minhu, bahkan yang akan dibangun oleh Allah jauh lebih baik daripada masjid yang dibangun. Mudah-mudahan, insya Allah. Ayo sama-sama kita baca salawat badar bil ikhtisar, semua rame-rame. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah, wa kulli mujahidin lillah bi ahlil hadri, ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibi. Angkat tangan, ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah, ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah, wa min hamil wa min hummah bi ahlil badri, ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi gfir wa akrimna binal maqalib minna, ilahi gfir wa akrimna binal maqalib minna, wa dafi masa'atin anna bi
ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Ya Rabb Rasulillah sallallahu alaihi Salatullah salamullah ala yasin habibillah wa salli ala nabiyil barri bila adil wala hasrin wa salli ala nabiyil barri bila adil wala hasrin wa adadin hurrin bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah sallallahu alaihi Salatullah salamullah ala yasin habibillah lanjut salatullah salamullah Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa farrij kurubana Allahumma arhamna warhamil muslimin. Salatullah salamullah Allahumma ansur mujahidina fi Filistin wal Yaman wa fi jami' buldan al muslimin. Allahumma arzuqhum nasran aziza wa fathan mubina. Salatullah Allahumma arzuqhum ya Rabb nasran aziza wa fathan mubina wa khalasan jamila wa baladan amina wa imaman adila birahmatika ya arhamar rahimin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Bagi para santri, jangan lupa itu utlubul ilma bi kulli jiddin wa ijtihad. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan giat. Jangan main-main. Orang tua Anda memasukkan Anda ke pesantren dengan harapan Anda menjadi orang mukmin yang saleh. Insyaallah semua tercapai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada kaum bapak, kaum ibu juga yang ada di belakang sana. Akhirnya hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran jazakumullah khairan. Hadirin hadirat sekalian, demikianlah tadi telah sama kita dengarkan mau'izah hasanah dari guru kita Fadil Ad-Da'i Allah Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala apa yang beliau sampaikan meresap ke dalam hati kita, bisa kita pegang untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulullah dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum akan pimpin Al-Fadil Ad-Da'i Allah Al-Ustaz Al-Habib Nagib Ibn Syekh Abu Bakar, kita saksikan bersama-sama penandatangan asasti Masjid Al-Barakah Pondok Pesantren Rubat Nurul Fajri yang akan ditandangi oleh guru kita Al-Fadil Ad-Da'i Allah Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab. Amin. 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 Tayyiban mubarakan. Amin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahu salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin hadirat sekalian, telah sama-sama kita saksikan penandatangan prasasti Al-Fadil Ad-Da'i Allah Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Rizki bin Husain Syihab. Mudah-mudahan menambahkan keberkahan di tempat ini, dan mudah-mudahan santri-santri yang belajar di tempat ini